Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, dengan dosen pengampunya Bapak Nurma Puji Istianto. Pada kali ini kami akan membahas tentang Domain Build, Acquire, Implement, atau BAI pada COVID-5. Kemudian next lanjut akan dijelaskan oleh Tania. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang yang pertama seputar Domain, Build, Acquire, and Implement atau BAI. Next. Di dalam Build, Acquire, and Implement sendiri, yaitu menyediakan solusi dan mengantarkannya dalam sebuah layanan. Kemudian untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI harus dapat diidentifikasi, dikembangkan dan diperoleh, serta diimplementasi dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Domain ini juga melingkupi perubahan dalam proses maintenance sistem yang ada untuk menjamin bahwa solusi TI dapat terus memenuhi tujuan bisnis. BAI sendiri merupakan domain kedua pada area manajemen di framework COVID-5 dengan fokus audit sistem informasi pada proses pembangunan sistem informasi dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebutuhan stakeholder dan kemampuan mengakomodasi semua objek pada sistem untuk memenuhi arahan target bisnis proses organisasi. Di sini terdapat 10 proses pada domain BAI. Yang pertama yaitu mengelola program dan investasi ini sejalan dengan strategi perusahaan dan dalam cara yang terkoordinasi. Inisiasi, merencanakan, kontrol, dan menjalankan program dan proyek, dan menutup dengan review setelah implementasi. Identifikasi solusi dan menganalisis persyaratan sebelum akuisisi atau pembuatan untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai dengan persyaratan strategis perusahaan. Yang ketiga yaitu mengelola identifikasi dan bangun solusi. Menetapkan dan memelihara identifikasi solusi selaras dengan keperluan perusahaan yang menangani desain, pengembangan, pengadaan, dan bekerja sama dengan pemasok. Mengatur konfigurasi, tes persiapan, uji coba, keperluan manajemen, dan pemeliharaan dari bisnis proses. Yang keempat, mengelola ketersediaan dan kapasitas. Mana memantau, mengukur, menganalisis, dan melaporkan ketersediaan, kinerja, dan kapasitas. Kemudian mengidentifikasi penyimpangan dan next. Kemudian yang proses kelima yaitu mengelola perubahan pemberdayaan organisasi. Memastikan implementasi perubahan organisasi dengan cepat dan risiko yang lebih rendah untuk mengelola sumber daya untuk perubahan organisasi dan mengurangi risiko kegagalan. Yang keenam yaitu mengelola perubahan. Untuk semua perubahan secara terkendali, termasuk perubahan standar dan perubahan yang berdampak pada proses, yaitu mengelola penerimaan dan perubahan transisi. Untuk secara resmi menerima dan mengoperasikan solusi baru, termasuk perencanaan, implementasi, konversi sistem dan data, pengujian, komunikasi, manajemen rilis, dukungan kehidupan. Dan yang kedelapan yaitu mengelola pengetahuan. Untuk menjaga ketersediaan pengetahuan dalam mendukung semua proses dan juga memfasilitasi pengambilan keputusan, termasuk identifikasi,
pengorganisasian, dan penggunaan pengetahuan umum yang meningkatkan kinerja. Untuk mengelola aset TI melalui siklus hidupnya, memastikan penggunaannya memberikan nilai maksimum bagi organisasi, termasuk optimasi biaya dan perlindungan aset yang penting dalam mendukung sistem misi kritis yang dapat diandalkan dan tersedia. Kemudian proses yang ke-10 adalah mengelola konfigurasi, di mana menentukan dan mempertahankan hubungan antara sumber daya utama dan keperluan kapabilitas untuk memberikan layanan berkemampuan TI, termasuk mengumpulkan informasi konfigurasi, menetapkan garis dasar, memverifikasi dan mengaudit informasi konfigurasi, serta memperbarui repositori konfigurasi. Berikut gambar 25 tentang cakupan kebutuhan dan kerangka kerja yang lain. Untuk build, acquire, dan implement terdapat pada bagian tengah pada beberapa framework yang ada. Nah, untuk domain build, acquire, dan implement, di mana terkait detail mapping, IT-related goals, dan IT-related process, dapat BAI 1 hingga BAI 10. Sebenarnya ini BAI 1 sendiri, yang bagian pertama memiliki 4 sumber primer dan 6 sumber sekunder. Di mana yang primer yang pertama terhadap finansial, BAI 1 pengelolaan program dan proyek, di mana poin 1 dalam IT related goals-nya yaitu tentang penyelarasan TI dan strategi bisnis. Yang poin kedua, kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dan dengan hukum dan peraturan eksternal. Poin 3, komitmen manajemen eksekutif untuk membuat keputusan terkait TI. Kemudian poin 5, realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung TI. Poin 6 pada BA1 sekunder, yaitu transparansi biaya manfaat dan risiko TI. Kemudian poin 7 terhadap customer sekunder, yaitu tentang pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Poin 8 tentang customer untuk BA1 sekunder, yaitu penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi yang memadai. Kemudian pada poin 11 tentang internal yang sekunder, yaitu tentang optimalisasi aset sumber daya dan kemampuan TI. Dan juga poin 13 untuk primer, yaitu penyampaian program yang memberikan manfaat ketepatan waktu sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Untuk poin 16 dan 17 pada BAI 1, yaitu tentang pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu ada personil bisnis dan teknologi informasi yang berkompeten dan termotivasi, dan pengetahuan keahlian dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Lanjut, Amalina. Kemudian untuk proses BAI 04 terdapat tiga tujuan terkait IT yang bersifat primer, yaitu yang 07 pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu di poin 11 yaitu optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI. 14 adalah ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan.
Sedangkan pada tingkat yang lebih rendah atau secara sekunder yaitu ada pada 6 tujuan. Pada nomor 04, di mana risiko bisnis terkait TI yang dikelola. Nomor 05 yaitu realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang dari TI. 08, penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. 09, keincahan TI atau IT agility. Nomor 13, penyampaian program yang memberikan manfaat, ketepatan waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Dan nomor 17, yaitu pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Kemudian pada proses BAI 05, yaitu mengelola perubahan pemberdayaan organisasi, akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan terkait TI, terutama secara primer pada 3 tujuan, yaitu nomor 08, penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi yang memadai. Nomor 13, penyampaian program yang memberikan manfaat, ketepatan waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan standar kualitas. Nomor 17, pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Sedangkan pada tingkat yang lebih rendah atau secara sekunder, ada pada 8 tujuan, yaitu nomor 01, 03, 05, 07, 09, 12, 11, 12, dan 15. Kemudian pada proses BAI 06 atau mengelola perubahan, ini akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan terkait TI. Yang terutama secara primer ada pada 3 tujuan, yaitu nomor 4, yaitu risiko bisnis terkait TI yang dikelola. Nomor 7, yaitu pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan nomor 10, keamanan informasi. Sedangkan pada tingkat yang lebih rendah atau secara sekunder, itu ada pada 10 tujuan. Yang pertama pada nomor 03, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tania. Selanjutnya di proses BAI nomor 07, mengelola penerimaan dan perubahan transisi akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan terkait TI, terutama secara primer pada nomor 08, yaitu penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. Kemudian nomor 12, pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Kemudian pada tingkat yang lebih rendah ataupun secara sekunder, terdapat pada nomor 4, yaitu resiko bisnis terkait TI yang dikelola. Nomor 5, realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung TI. Kemudian nomor 7, pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nomor 9, kelincahan TI. Nomor 13, penyampaian program yang memberikan manfaat, ketepatan waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Kemudian nomor 14, ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan. Nomor 15, kepatuhan teknologi informasi dengan kebijakan internal. Dan yang terakhir nomor 17, yaitu pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Sementara untuk BAI 08 akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan terkait TI, terutama pada tujuan primer, yaitu nomor 9, kelincahan IT, dan nomor terakhir, nomor 17, pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Untuk tingkat yang lebih rendah ataupun sekunder terdapat pada nomor 1, nomor 5, 7, 8, 10, 11, 14, dan 16. Untuk BAI 08 atau mengelola aset akan berkontribusi dalam
pencapaian tujuan terkait TI, terutama secara primer, yaitu pada nomor 6, transparansi biaya, manfaat, dan resiko IT. Nomor 11, optimalisasi aset sumber daya dan kemampuan IT. Kemudian untuk yang tingkat lebih rendahnya ataupun sekunder terdapat pada nomor 02, 04, 07, 09, 10, 14, dan 15. Dan yang terakhir BAI 10, mengelola konfigurasi akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan terkait TI, terutama secara primer pada nomor 02, kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal. Dan nomor 11, optimalisasi aset sumber daya dan kemampuan TI. Yang terakhir 14, ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian untuk tingkat yang lebih rendah ataupun sekunder terdapat pada nomor 04, 06, 08, 09, 10, dan yang terakhir nomor 15. Next. Kemudian untuk selanjutnya ada hubungan domain BAI dengan framework yang lain. Yang pertama, hubungan domain BAI COVID-5 dengan framework ITAL versi 3 2011 dan ISO atau EAC 20.000. ITAL adalah kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice layanan manajemen TI. ITAL versi 3 atau versi 2011 memiliki 30 proses dan fungsi yang bisa dijadikan sebagai referensi dan panduan bagaimana mengelola layanan IT yang sesuai dengan best practice dan good practice. ISO atau IAC 20.000 adalah standar internasional pertama untuk manajemen layanan teknologi informasi atau ITSM, IT Service Management. Layanan ini didasari dan ditujukan untuk menggantikan British Standards BS 15,000. Kemudian area domain COVID-5 yang mencakup oleh ITIL V3 dan ISO 20.000 merupakan subset proses dalam domain BAI. Selanjutnya, hubungan domain BAI COVID-5 dengan framework CMMI. CMMI atau Capability Maturity Model Integration merupakan suatu model pendekatan dalam penilaian skala kematangan dan kemampuan sebuah organisasi perangkat lunak. CMMI adalah suatu pendekatan perbaikan proses yang memberikan unsur-unsur penting, yaitu proses efektif bagi organisasi. Nah, pada domain COVID-5, CMMI merupakan proses yang terkait pada aplikasi pembangunan dan akuisisi di dalam domain BAI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalina. Kemudian hubungan domain BAI COVID-5 dengan framework PRINCE2 dan PMBOK. Nah, PMBOK ini kepanjangan dari Project Management Body of Knowledge yang merupakan pendekatan praktis sebagai panduan atau guideline yang kemudian menjadi standar pengelolaan proyek pada semua tipe industri. PMBOK ini erat kaitannya dengan framework PRINCE2. PRINCE2 atau Project in Controlled Environment adalah metode manajemen proyek yang berorientasi pada proses yang paling umum digunakan di Eropa dan bersifat fleksibel sehingga mudah untuk diaplikasikan ke semua proyek sehingga dapat menghemat waktu, ruang, dan upaya dalam proyek. Nah, framework PRINCE2 dan PMBOK ini merupakan standar dalam pengelolaan proyek atau project management. Domain Build, Acquire, dan Implement atau BAI COVID-5 ini berkaitan dengan proses manajemen program dan proyek. Sebuah proyek dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan framework PRINCE2 ataupun PMBOK sehingga proyek dapat dikelola dengan baik.
Kemudian hubungan framework BAI COVID-5 dengan framework TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja enterprise arsitektur dari Open Group Standard untuk pengelolaan implementasi teknologi, khususnya dalam desain teknologi perangkat lunak, pengembangan, dan perawatan. Dengan demikian, domain build, acquire, dan implement COVID-5 ini berkaitan dengan framework TOGAF terkait pengembangan dan implementasi teknologi dalam sebuah proyek TI. Kemudian yang terakhir, yaitu ada hubungan domain BAI COVID-5 dengan framework ISO atau IEAS 27000, merupakan dokumen yang berisikan definisi dalam bidang keamanan informasi, memberikan gambaran umum tentang sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS, serta istilah dan definisi yang umum digunakan dalam rangkaian standar ISO atau IEC 27001 ISMS. Dirancang agar dapat diterapkan untuk semua jenis dan ukuran organisasi, dari bisnis multinasional hingga usaha kecil dan menengah. Versi baru yang dirilis pada Februari 2018 sama-sama berharga bagi lembaga pemerintah ataupun organisasi nirlaba. Ada lebih dari solusi standar dalam keluarga 27.000. ISO IEC 27.000 yang baru-baru ini diterbitkan memberikan pemahaman tentang bagaimana standar cocok bersama ruang lingkup, peran, fungsi, dan hubungannya satu sama lain. Domain Build, Acquire, and Implement atau BAI COVID-5 ini berkaitan dengan proses keamanan dan resiko di domain EDM, APO, dan DSS. Berbagai aktivitas terkait keamanan dalam proses di domain lain, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan dari domain MEA. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.